Nah, itu tadi mengenai kemacetan. Banjir. Banjir sama, kira-kira 15 tahunan. Dengan catatan, kalau Jakarta juga dibenahi, yang di atas juga harus dibenahi. Ya di Bogor, yang di Puncak, harus dibenahi. Karena air itu berasal dari sana semuanya. Dan itu bukan kewenangan di pemerintah Provinsi DKI. Nah, itu ada di wilayah yang lain dan tentu saja mestinya dikoordinir oleh pemerintah pusat. Dikoordinir pemerintah pusat. Kalau enggak percuma kita di sini keruk sungainya, perbaiki waduknya, normalisasi sungainya, tapi kalau di atas tidak dikerjakan ya saya kira sama saja. Tadi kan Bapak bilang harus pemerintah pusat yang mengatur. Saya kira gini, saya kira memang pemerintah pusat mempunyai peran yang sangat besar terhadap penyelesaian macet maupun banjir. Saya berikan contoh untuk banjir. 13 sungai besar yang ada di DKI Jakarta ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tanggung jawabnya pemerintah pusat. Dan pemerintah provinsi itu hanya kebagian yang sungai-sungai kecil. Sungai-sungai besarnya 13 sungai, dari Sungai Ciliwung, Pesanggahan, Angke, Sunter, dan lain-lain itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sehingga sekali lagi kita juga sangat, pemerintah Provinsi DKI ini, wilayah DKI ini sangat juga ketergantungan kepada action yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan yang kedua mengenai macet juga. Macet ini kan tidak hanya masalah Jakarta kan, ini kan masalah Jabodetabek. Kalau itu tidak terintegrasi nantinya, moda transportasinya, kebijakannya, itu juga percuma. Karena mobil yang masuk ke DKI ini setiap hari bisa sampai 2-3 juta. Sehingga inilah fakta dan realita problem yang kita hadapi. Artinya pemerintah DKI tidak bisa sendiri, harus menggandeng pemerintah pusat, harus bersama-sama pemerintah pusat dan seluruh provinsi yang ada di kanan kiri DKI. Iya. Mobil murah. Mobil murah ini kan ya pemerintah kan sedang galak-galaknya mempromosikan mobil murah. Dan sebetulnya kan kalau kedengaran kan bagus sekali. Ya mobil murah gitu. Jadi kan ini kan supaya yang belum bisa mobil akan bisa beli mobil. Nah, Bapak kan punya kepentingan. Ya ini kan jalan juga penuh semua. Itu kan nanti kan tambah lagi. Nah, itu pendapat Bapak bagaimana? Ya, sebetulnya saya tidak menolak, hanya problemnya di Jakarta ini sekarang sudah macetnya kayak gini. Dan kami diberi tugas oleh pemerintah pusat untuk menyelesaikan 17 langkah dalam menuju ke mengatasi kemacetan. Dan itu baru kita mulai kan, tahapan-tahapan yang itu. Tetapi dalam perjalanan yang baru melangkah ini sudah dimasuki, diserbu oleh mobil murah ini, sehingga ya saya menyurati Wapres untuk menanyakan masalah ini. Mestinya kalau kami diajak bicara ya kita akan mempersiapkan dengan sebuah kebijakan. Apa nggak ngerti? Yang disesuaikan. Yang disesuaikan dengan mobil murah. Ya, tapi saya kira ya yang paling penting buat saya, tugas saya transportasi massal segera kita mulai. Nanti kalau kebijakan bisa kita cegat dengan electronic road pricing, dengan pajak parkir yang tinggi, dengan genap ganjil. Kalau memang kita siap ya akan kita putuskan, segera putuskan. Iya, jadi Bapak, saya kira tugas kita itu. Jadi pokoknya Bapak apapun ya Bapak siap hadapi. Iya, harus siap hadapi. Iya. Tantangan apapun. Iya. Nah, sekarang saya kira di samping tadi banjir dan macet, sebetulnya kan problem lagi adalah kemiskinan, yaitu pemukiman yang kita harus ngomong juga apa adanya. Di Jakarta ini kemiskinan menjadi problem besar dan gap antara yang kaya dan miskin juga lebar sekali. Itu juga kenapa kita mengeluarkan kartu Jakarta Sehat untuk keluarga yang tidak mampu, untuk bisa ke rumah sakit, entah nginep di rumah sakit, entah operasi, semuanya dibiayai. Kemudian kita keluarkan juga yang namanya kartu Jakarta Pintar untuk anak-anak
didik yang dari keluarga tidak mampu juga kita berikan tambahan biaya untuk beli seragam, beli sepatu, beli buku, untuk transportasi, karena biaya sekolah tidak hanya gratis SPP, Pak. Pak Jaya bisa, bukan gratis SPP saja, tapi ada 13 komponen biaya yang menjadi beban orang tua. Ini yang kita lihat di lapangan seperti itu, sehingga muncul kartu Jakarta Pintar. Yang tiap bulan kita beri bantuan 240.000 bagi anak didik kita dari keluarga yang tidak mampu. Ini membantu mereka. Kemudian penanganan kawasan kumuh. Di Jakarta ini ada 360 kawasan kumuh. Yang juga satu persatu, kayak tahun ini kita akan benahi kira-kira 29 lokasi kawasan kumuh yang akan kita jadikan kampung deret. Ada yang sudah jadi, tapi semuanya dalam proses, nanti akhir tahunnya akan selesai kira-kira 29 lokasi. Yang kampung itu yang kumuh, kemudian dijadikan kampung yang rapi, ada hijauannya, infrastruktur drainase yang diperbaiki, ada komunal septic tank, hijauannya semuanya dihijaukan sehingga menjadi meskipun rumahnya kecil-kecil tapi kampungnya kampung yang sehat dan asri. Ini juga saya kira nanti Pak Jaya bisa lihat akhir tahun lah, bisa dilihat. Sudah bisa ya? Bisa dilihat. Tolong nanti Bapak ajak kami. Nanti saya ajak Pak Jaya. Terima kasih. Semua itu kan ada biayanya. Tentu kan Bapak nggak biaya itu sendiri kan? Ini kan ya, semuanya dari APBD semuanya. APBD. Dan APBD kita ini cukup, lebih dari cukup. Oh, jadi nggak perlu tambahan lagi? Lebih dari cukup. Besar, APBD kita ini besar. Hanya bagaimana mengelola, memanage anggaran itu, uang itu agar bisa sampai ke masyarakat. Wow. Cukup. Jadi Bapak nggak perlu berjuang untuk meningkatkan APBD, nggak perlu? Cukup. Sudah. Ya. Saya melihat ke depan aja. Ya, oke, hebat. Nah, itu kalau kami boleh tahu ya, dan saya kira kan rakyat boleh tahu kan, anggaran untuk kemiskinan itu yang Bapak anggarkan berapa untuk mengentaskan untuk khusus kartu Jakarta Sehat itu 1,5 triliun, hanya satu, bukan kesehatan ya, kartu Jakarta Sehat untuk orang-orang sakit yang dari keluarga tidak mampu itu 1,5 triliun. Untuk yang Jakarta Pintar yang memberikan subsidi ke keluarga yang tidak mampu itu kira-kira 800 miliar. Dua itu aja lah angka yang tidak sedikit. Kemudian untuk untuk penanganan kawasan kumuh kira-kira 1,2 triliun. Tetapi tahun depan mungkin bisa meloncat ini untuk kawasan kumuh mungkin bisa meloncat 10 kali atau paling tidak 5-10 kali akan kita loncatan ke sana. Karena memang ini kita ingin merubah wajah Jakarta ini betul-betul ada perubahan total. Jadi Bapak tinggal mengefisienkan itu semua. Iya, membawa agar uang itu sampai pada tempat yang benar. Kemanfaatannya bisa dirasakan oleh rakyat, hanya itu aja. Oke, nah Pak Gub, saya kan awam. Mungkin ada hal-hal yang menurut Bapak penting diutarakan di sini. Padahal saya belum tanya, karena itu di luar jangkauan ini. Tapi kan Bapak kan tahu, mungkin ada hal yang perlu diungkapkan karena ini kan ditonton oleh seluruh Indonesia. Ya, saya kira ini Jakarta ini memerlukan sebuah ruang-ruang publik yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Sehingga kayak Pluit ini sekarang kita buat kayak taman kota yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Nanti Waduk Riario juga ada sebuah waduk yang juga nanti kanan kirinya dibuat taman untuk ruang rekreasi masyarakat, ruang interaksi masyarakat, tempat seni pertunjukan nanti diadakan di situ oleh masyarakat. Artinya ruang-ruang budaya, ruang-ruang interaksi antar masyarakat ini sangat diperlukan sekali untuk publik Jakarta. Monas juga akan minimal setiap 2 bulan akan ada event-event budaya. Terus ini menjadi ruang publiknya masyarakat, ruang budaya bagi seluruh masyarakat DKI. Karena DKI ini harus ada keseimbangan, jangan ngurusnya ekonomi terus. Mestinya hal yang bersifat sosial budaya ini juga diurus sehingga terjadi keseimbangan.
Orang ketemu orang tidak hanya urusan masalah ekonomi, urusan mobilmu apa, rumahmu bagus atau tidak bagus, tapi juga hal-hal yang bersifat rasa ini juga harus mulai digarap. Tasmu mereknya apa? Itu masih Pak anjuran supaya ibu-ibu masih terus Pak Jaya. Nah, oke. Silakan Pak, maaf ya putus ini. Ya saya kira itu, jadi ya supaya terjadi keseimbangan antara sisi urusan politik dan ekonomi dengan urusan yang bersifat seni budaya dan sosial, ini perlu dikeseimbangkan sehingga nilai-nilai budaya, nilai-nilai karakter yang ada di Jakarta ini harus nampak dan akan terjadi sebuah keseimbangan. Jadi orang tidak hanya selalu menatap kosong hanya masalah terus ekonomi, tiap hari ekonomi. Orang harus berbicara, saya kira harus ada berbicara hal-hal yang lain yang menyifat rasa, yang menyangkut budi pekerti, yang menyangkut sopan santun, yang menyangkut seni budaya, yang menyangkut akhlak. Saya kira ini karakter ini yang ingin kita bangun. Karakter ini yang kita bangun, ini tidak hanya urusan masa-masa ekonomi. Jadi ada pembangunan jiwa raga. Pembangunan jiwa dan raga, iya, betul. Dan lahir batin. Betul. Saya kira ini yang harus kita kejar. Wah, Ade mau dapat rezeki tuh. Emang iya, Bu? Iya, ini buktinya. Bu, yang bisa bikin seru begini, ya cuma kita lah singkong. Snack khas Indonesia dari bahan alami. Renyahnya bikin ngumpul jadi seru. Tuh, tangan ibu gatel nih. Serunya kita lah singkong, hadirkan kehangatan khas Indonesia untuk keluargaku. Ada roti tawarnya? Ada, Bu. Roti jadi lebih spesial dengan Vilma Margarin. Lebih lembut, gurih, bernutrisi. Ya, habis. Oles gurih, oles gurih Vilma. Oles gurih, oles gurih Vilma. Oles-oles, ingat Vilma Margarin. Gurih, bernutrisi. Sebagai ibu, aku belajar. Yang terlihat sama bisa berbeda. Nesa yang ini, Nesi yang ini. Juga saat memilih terigu. Bogasari 1 kg premium. Satu-satunya terigu yang mengandung vitamin. Karena hasil terbaik berawal dari pilihan terbaik. Terigu istimewa hasil sempurna. Pasti Bogasari. Vilma Margarin. Vilma Margarinku, aku datang. Yeay! Yipi! Oles gurih, oles gurih Vilma. Rasakan lembutnya Vilma Margarin. Gurih, bernutrisi. Oles-oles, ingat Vilma Margarin.